Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita share info bahwa STS di bulan April ini, karena STS April ini cuman sedikit ya guys ya, karena kita ada libur panjang saat lebaran. Nah makanya untuk STS April itu akan digabung ke STS Mei. Ya jadi kapan lagi teman-teman kalau gabung STS April akan dapat STS Mei. Jadi STS ini adalah April dan Mei teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung ke STS April walaupun tengah-tengah ya, teman-teman akan dapat full bulan Mei. Seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk dapetin bonusnya di STS April Mei, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025 dan rumus saham uptrend. Rumus saham uptrend akan kita berikan lewat chat ya guys. Jadi istilahnya jangan sampai kelewat teman-teman. Dapat 1,5 bulan karena memang April ini liburnya agak panjang, jadi ya kita kasih 1,5 bulan kayak gitu guys ya. April dan Mei. Langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join untuk STS April Mei. Oke Mas Bro ya, akhirnya kita udah di penghujung bulan April guys. Nah, besok terakhir guys April ya. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan Mei, besok adalah hari terakhir ya teman-teman ya. Nah, kita intip dulu nih STS rekomendasi hari ini teman-teman ya. Kita dapat profit di saham Kajen. Nah, Kajen ini adalah rekomendasi ya yang udah lama banget nih ya kan, udah lama banget nggak cuan. Nah ini adalah menu di tanggal 24 teman-teman si Kajen ya, kita lihat di sini tuh. Kajen adalah menu tanggal 24 April teman-teman. Nah di sini ya menu tanggal 24 kita lihat teman-teman si Kajen. Kita lihat ya, ini salah satu contoh aja kenapa bang, lo kok nggak pernah CL? Gue nggak pernah lihat lo CL. Ya memang kita hold guys. Nah Kajen menu tanggal 24 kita lihat di sini teman-teman. Nah di sini berarti kita masuk menu itu di sini guys. Nah kita masukin menu Kajen tuh di sini ya, di sini. Ternyata di tanggal 25 malah turun. Lihat turun tapi naik lagi ya. Nah di tanggal 28 ya, ini kan Sabtu Minggu tanggal 28 turun, naik lagi ya kan. Nah, baru bisa profit di tanggal 29 atau hari ini, teman-teman. Nah, gitu guys ya. Jadi istilahnya memang nggak, kalau di STS itu nggak semua saham yang turun tuh langsung di CL, guys. Kalau masih ada potensi, kita masih bisa hold. Seperti itu guys ya. Jadi makanya kalau di STS itu agak jarang nemuin CL kayak gitu, teman-teman. Nah, kita juga masih ada peluru buy 2 dan yang kita nggak lakukan karena memang ini belum saatnya buy 2 dan memang cuan tanggal 29 ya. Gitu guys ya. Itu contoh di saham Kajen. Nah terus Seger cuan guys, Seger menu tanggal 23 teman-teman, kita lihat Seger. Nah ini contoh aja tuh ya, baru bisa profit hari ini guys si Seger ya, tanggal 23 baru bisa profit hari ini. Nah terus lanjut LPPF TP swing 1. Nah ini kalau ini swing, jadi kalau teman-teman itu pekerja ya yang nggak bisa pantau saham terus menerus, nah teman-teman bisa gabung ke STS untuk dapat menu swingnya. Nah ini kita kasih tabel khusus. Nah LPPF kita dapat swing 1 ya di sini teman-teman, di harga 1735 guys untuk LPPF. Nah terus lanjut itu Petro cuan, GTR cuan, TNZ cuan, dan Keju cuan. Nah Keju ini masuk menu kemarin ya guys ya, Procis ya saya bilang. Nah hari ini naik tinggi guys, tuh lihat ya sampai ke harga 670. Lumayan teman-teman ya, kalau STS kan kita ambil di 625 sekitaran itu dan bisa cuan di 665, 670 kan lumayan teman-teman. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah ini Kajen cuan segini guys. Nah terus Seger cuan segini saya guys. Nah tadi saya kan Seger cuannya berapa? Nah sekitaran ini ya. Nah terus Keju Procis cuan hampir 5% teman-teman. Terus MLPL ya dapat segini guys. Seperti itu guys ya untuk si menu hari ini guys. Nah chat saya aja kalau teman-teman mau gabung STS rekomendasi Mei. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih di STS rekomendasi ya, dan STS diskusi tentunya di 2 grup ini guys ya. Oke kita akan bahas 6 saham buat besok teman-teman, dibagi dengan 2 part tentunya. Dan tonton sampai akhir guys ya, jangan lupa like ya, kalau ada kita jualan produk dibeli kayak gitu guys ya, lumayan nambahin pundi-pundi cuan saya. Nanti ada produk ya, produk yang kita sematkan ya, dibeli. Nah terus Akses guys, kita lihat ya yang pertama guys. Nah, ini Akses. Nah kita lihat Akses tembus ya. Di sini EMA 20-nya tembus. Nah, sebenarnya Akses ini udah nembusin EMA 20 di sini, teman-teman. Ini masuk menu swing ya waktu itu ya. Nah, kita lihat di sini Akses di 520, guys. Nah, terus
balik lagi turun ya di tanggal 28, turun lagi di bawah EMA 20. Nah, sekarang naik lagi. Nah, kemungkinan kalau seperti ini dia akan tembus, guys. Nah, ini kan udah tembus. Nah, target berikutnya di situ, guys. Di 590. Nah, apakah bisa? Nah, coba kita lihat teman-teman dari Broksum-nya ya untuk si ASES, guys. Nah, aspirasi hidup Indonesia, kalau dulu namanya tuh S Hardware, guys. Nah, ini saya juga baru belakangan ini kok diganti namanya nih aspirasi hidup Indonesia. Kalau dulu namanya S Hardware. Nah, kita lihat di sini untuk profitnya naik ya untuk si S, guys. Kita lihat dari 770 sampai 895. Untuk fundamental sebenarnya masih bagus untuk si ASES dan tergolong murah menurut saya, guys. Nah, di sini YP masih masuk, teman-teman. Oh, bukan ya. Salah, guys, belum dipencet. Masih harum, coy. Nah, di sini ada PD, XL, YP, YU, RX masuk, guys ya. Cuman asengnya dia jualan ya 13 miliar hari ini. Nah, coba kita lihat siapa yang sangkut, guys. Karena memang ASES ini udah turun begitu dalam ya. Kita akan cek coba dari sini, guys ya, di sekitaran awal tahun. Nah, kita cek dari awal tahun 2024 deh. Nah, kira-kira berapa nih yang sangkut, guys? Nah, karena nih memang IPOT nih ada nih ya. Fasilitas untuk melihat Broksum jauh lebih panjang kayak gitu ya, yang IPOT Windows, guys. Jadi istilahnya ya ini penting bagi teman-teman yang suka analisa gitu ya. IPOT tuh bagus, broker summary-nya tuh keren banget dan kebanyakan tuh sesuai. Dan untuk range-nya bisa lebih panjang kayak gitu, guys. Nah, kita lihat di sini ya, rata-rata sangkuters sangkuter ASES. Ya, di sini asengnya nyangkut 349 miliar dari awal tahun 2024. Mereka sangkut di atas 700, guys. Nah, mereka sangkut mungkin di area inilah ya. Nah, sekitaran 700. Nah, sampai di sinilah. Nah, mereka sangkut di situ, guys. Nah, kalau misalnya ASES itu membaik ya kemungkinan bisa lah naik ke situ lah untuk si ASES. Tapi ya kita ngomong jangka panjang ya kalau ini, karena ini kan waktunya setahun setengah ya. Mungkin bisa, kalau ditanya bang bisa nggak ASES ke 700 lagi, bisa, tapi teman-teman harus nunggu setahun setengah lagi ya, nggak instan langsung besok kayak gitu teman-teman ya, harus sabar. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kita sebenarnya untuk si ASES ini masih nunggu kuartal satunya gimana. Saya yakin banget kalau kuartal satunya naik dibanding kuartal 1 2024 ini, guys ya. Ya, kalau misalnya kuartal satunya naik ya, itu bakal terbang nih si ASES, guys. Nah, nanti kalau teman-teman, wah bang, gue nunggu aja lah sampai kuartal satunya turun ya, monggo silahkan ya, guys ya. Jadi istilahnya itu bebas. Kalau saya sih trading dulu aja, guys ya, sambil nunggu kuartal 1. Oke, begitu mau ikut ASES bisa ambil di 545 tentunya. Oh, target terdekat kemana nih bang? Kalau menurut saya sih target terdekat dulu, nggak usah muluk-muluk sampai 700-an. Nah, 590, guys, itu target terdekat ya. Semoga aja bisa ngehit di bulan Mei, minggu 1, minggu 2-nya, guys. Oke ya, kita lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari MDK, guys. Nah, MDK ini saya kira mau koreksi ya kemarin, ternyata masih naik, teman-teman. Berarti masih ada chance ya untuk ke target, yaitu ke 1800 untuk si MDK, teman-teman. Kita lihat MDK. Nah, di sini teman-teman. Nah, untuk fundamental MDK emang ini minusan ya, guys ya, lagi rugi. Jadi bisa dibilang gorengan emas, guys. MDK itu gorengan emas, teman-teman. Nah, di sini ada OD, asingnya masuk, teman-teman. AK masuk nih, guys ya, di saham MDK, teman-teman. Nah, memang MDK ini udah naik ya dari 1000 ke 1700 ya. Cuman sebenarnya MDK ini udah turun dalam loh. Dari harga 5.600 di ke 1000-an, teman-teman. Udah turun drop dalam sekali si MDK. Nah, ini mungkin baru mulai ribuan lah untuk si MDK, teman-teman. Dan MDK ini emas ya. Semoga aja besok emasnya naik. Kita lihat ya. Emas dunia. Nah, harga emas dunia apakah naik ya? Kita coba lihat, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kenaikan tuh atau penurunannya hari ini nggak terlalu ngaruh, guys. Besok biasanya, besok pagi. Nah, kalau besok pagi emasnya naik lagi ya menarik, teman-teman. Nah, ini memang udah di atas ya, masih di atas lah untuk si emas, guys. Kayak gitu. Dan ini harus naiknya banyak banget ya MDK walaupun emasnya turun. Jadi ya nggak relevan lah kalau MDK gitu ya. Semoga aja besok naik ya biar emasnya naik. Besok emasnya naik biar MDK juga bisa naik lebih tinggi. Nah, bagi teman-teman ikut MDK bisa ambil di 1720. Nah, targetnya ke 1800, guys, untuk si MDK. Next lanjut yaitu saham dari data ya, teman-teman.
Kita lihat data Remala guys. Nah ini juga terbang teman-teman, dan ini filenya gede banget ya hari ini guys. Nah kemungkinan besok masih volatil untuk si data teman-teman, bisa di trading guys. Nah di sini si data labanya naik ya, walaupun valuasi udah sangat tinggi, tapi kan dia ada berita akuisisi, jadinya sahamnya itu naik guys untuk si data. Nah di sini ada XL, PD masuk guys di sini. Wow, retailnya masuk teman-teman. Di sini INI, GR, dan mereka sebenarnya belum untung ya, masih di harga close guys, jadi masih ada chance buat naik untuk si data. Nah teman-teman, data bisa ambil di harga 1520 ya, untuk targetnya kemana nih. Nah saya kira besok masih bisa naik lah ke pucuknya lagi ya, mungkin ke 1600 lah untuk si data ya, semoga bisa guys ya. Oke, kita lanjut part 2 guys.